wabarakatuh. Saya Aulia Gita Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam. Begitu langsung saja kita ke materi awal, yaitu materi yang pertama, diagnosis jiwa melalui critical thinking. Mengenal diri sendiri. Imam Ghazali pernah berkata, dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari jiwamu. Jika dengan dirimu saja tidak kenal, bagaimana bisa kenal dengan Maha Pencipta? Tugas pokok dan fungsi penciptaan diri manusia. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Allah pernah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua, identifikasi sifat jiwamu. Bercermin diri dengan melihat akhlak kita dengan akhlak Nabi. Yang paling pokok, bercermin tak kalah beribadah umrah dan haji karena ada jejak peninggalannya yang mengandung nilai sejarah, atau bercermin dengan Al-Quran dan hadis karena itulah akhlak Rasulullah SAW. Jika bercermin, lakukanlah evaluasi dan berpikir jeli dan kritis tentang akhlakmu yang disebut critical thinking. Dengan demikian, critical thinking adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid. Yang ketiga, kenali penyakit hatimu. Ada 7 penyakit hati, yaitu tertolaknya amal hamba yang suka mengumpat, tertolaknya amal hamba yang mengharap keduniaan, tertolaknya amal hamba yang sombong, tertolaknya amal hamba yang ujub, tertolaknya amal hamba yang hasud, tertolaknya amal hamba yang tidak pernah ada rasa kasih sayang, tertolaknya amal hamba yang sumah atau ingin popularitas. Lanjut ke materi selanjutnya, obat penyakit hatimu dengan tauhid. Hilangkan atau kurangi kelakuan buruk yang selalu mengikuti hawa nafsu. Isilah hidupmu dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk bekal amal solehmu. Hiasi diri dengan sifat-sifat kebaikan sebagai sifat ilahiyah, itulah takwa. Lanjut ke materi yang kedua. Yang pertama, arti komunikasi. Komunikasi adalah proses dan transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis atau sama. Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Komunikasi tauhid. Komunikasi talbiyah. Secara bahasa artinya menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self communication atau berbicara dengan hati kepada Allah Maha Pencipta. Critical thinking dan komunikasi. Critical thinking pada sifat manusia. Lihat jiwamu secara hakiki. Dengan apa engkau meraih kebahagiaan? Apakah sifat setan, sifat binatang, atau sifat malaikat? Materi yang ketiga, tesis Nabi Ibrahim alaihissalam. Arti tesis. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebuah kesimpulan melalui proses berpikir yang sahih, kemudian mengujinya melalui fakta-faktanya, dan akhirnya disimpulkan kebenaran hakiki, dan tentu saja menjadi resiko ujian untuk masyarakat sekitar. Tesis Nabi Ibrahim alaihissalam. Langkah inovasi dan pembaharuan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan sehingga tenggelam dalam kesempatan dan keterpurukan bangsanya. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi sebagai berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Implikasi tesis tauhid. Pemahaman yang sejalan dengan tesis Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tesis tauhid bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yakini bagai akal yang berpikir melalui musyawarat,
yakini bagaimana akal bisa berpikir melalui musyahadah kepada alam raya, kemudian dapat menyimpulkan siapa pencipta dan harus melahirkan keyakinan yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan dalam kehidupan. Materi yang keempat, model pembaruan Nabi Ibrahim. 1. Arti bersalawat secara hakikat. Salawat kepada Nabi Ibrahim secara hakiki, salawat kepada Nabi Ibrahim berdoa agar memiliki sifat tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya sebagai agar meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaru ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid. Pembaruan masyarakat. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umat tidak saja pada zamannya, namun sudah dipikirkan masyarakat pada masa yang akan datang. Beliau telah melampaui ruang dan waktu serta antar generasi agar melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembaharuan keluarga. Setelah Nabi Ibrahim sudah sampai pada hakikat mengenal Allah, maka ingin agar keturunannya juga sampai bertemu Allah. Jalan untuk ketemu adalah bertauhid, kebalikan dari syirik, serta kendaraannya amal soleh, baik bapaknya maupun anaknya. Harapan bagi bapaknya tercermin dalam doa surat Al-An'am ayat 70 sebagai berikut. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Materi yang kelima, ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Syukur atas ajaran yang telah diimplementasikan. Pembangunan karakteristik diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Strategi membawa ajaran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan strateginya adalah membangun benteng pertahanan, yakni pertama sabar dan kedua tawakal. Jika menggunakan strategi ini, maka musuh akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan akan diperoleh. Selanjutnya, teritorial wilayah akan dikuasainya. Al-Quran adalah kitab yang harus dipahami untuk memberikan pembeda, penjelas yang dari alam kegelapan karena terlalu menciptakan dunia sampai tidak memperhatikan jalan yang diharamkan. Inilah esensi berhala yang menimbulkan kesyirikan. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maha terpuji yang memiliki kekuasaan dan kepemilikan semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk kita. Kegelapan terjadi karena ada gerhana, ada penghalang cahaya ajaran, akibat kapal nafsu yang terus berenang dalam samudera kenikmatan. Akhirnya terperosok pada pusaran maksiat sehingga terhalang untuk berlabuh dalam pelabuhan kebaikan menuju akhirat. Selanjutnya terperangkap menjadi penghalang jalan pada cahaya ajaran menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan tersesat semakin jauh dari jalan Allah dan Rasul-Nya. Sekian dari saya, mungkin cukup segitu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi